أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن بسم الله. السلام عليكم تخشع ورحمة الله وبركاته. قلوبهم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ثم ما بعد. Kita masih mendalami ilmu adab. Sebagaimana yang telah berlalu, dahulu pendahulu kita yang soleh dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mempelajari adab sangat lama, penuh perjuangan, penuh liku-liku dan ujian. Wa kanu yata'allamun al-adab thumma al-ilma. Kemudian mereka mempelajari adab, baru kemudian mempelajari ilmu agama. Karena seseorang yang dia mempelajari adab, yakni akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW, dia akan mudah menerima ilmu agama. Maka penting untuk kita selalu mempelajari adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yuhfidina azakumullah. Di malam ini kita akan memulai lagi dengan adab yang baru, yakni adabul ukhuwah fillah wa huququha. Adab persaudaraan karena Allah dan hak-haknya. Adab persaudaraan karena Allah dan hak-haknya. Ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, min a'zamil umur alladhi khurisa alaihil Islam. Termasuk perkara yang sangat agung yang di dalamnya dianjurkan oleh Islam, yang menjadikan kokoh satu dengan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini ukhuwah. Sehingga ketika seseorang itu melakukan aktivitas, rutinitas, kemudian ibadah-ibadah yang berkaitan dengan agama, kalau dia bersama-sama itu akan kuat. Kalau dia menjadi satu, maka akan kuat. Sebagaimana kalau ada seseorang ibu yang memiliki sapu lidi. Asalnya dia berasal dari lidi-lidi yang terpisah. Ketika disatukan, dia bisa membersihkan lantai, membersihkan kotoran, mempercepat untuk membuang berbagai macam kotoran-kotoran di halamannya, mungkin ada di rumahnya. Ini ibaratnya seseorang yang berukhuwah, menjadikan kuat satu dengan yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasannya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Dalam sebuah hadis dijelaskan seperti jasad yang satu. Jasad yang satu itu kalau mungkin kakinya kesandung, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tangannya membersihkan, mencuci, kalau ada luka maka dia diobati. Itu ibaratnya ukhuwah di dalam Islam. Begitu indahnya ukhuwah dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan ukhuwah ini di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 103. Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Berarti asalnya dulu dari zaman yang ada di zamannya Rasulullah SAW, terutama di Jazirah Arab, ya,
terkhusus di Madinah ada suku-suku yang mereka berperang, saling dendam. Maka di sini diingatkan Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dijadikan dengan itu kalian bersaudara karena Islam. Maka sering kalau kita ketemu di pelosok manapun, kalau seseorang masuk masjid sama-sama sholat, maka disebut saudara semuslim. Haram darahnya dan kehormatannya. Ya, mereka saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang diajarkan Islam, sehingga Islam jauh dari kata-kata yang keras atau terorisme ataupun sampai membunuh, menghalalkan saudaranya, ataupun hatta orang-orang kafir. Itu semuanya ada aturannya dalam Islam. Sampai dijelaskan oleh para ulama seperti bunuh diri dan yang lainnya, ini tidak diajarkan dalam Islam. Hatta di dalam peperangan. Di peperangan itu juga nggak boleh bunuh diri, apalagi nggak ada musuhnya. Ya, ini ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salima muslimuna milisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Makanya pentingnya kita untuk berkata-kata dengan kata-kata yang diajarkan Islam. Di dalam khutbah-khutbah sering dijelaskan wa qulu qaulan sadida. Katakanlah perkataan yang lurus, yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau mulai sekarang kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik, yang lurus. Kalau tidak bisa berkata-kata baik dan lurus, maka diam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkata baik, kalau enggak diam. Ini akan menambah kebaikan Islam, hasanah Islam, keindahan Islam. Ketika seseorang dia bisa menahan lisannya. Demikian juga menahan tangannya. Karena itu ciri seorang muslim yang benar. Ini afidana azakullah. Maka ukhuwah yang dimaksudkan di sini adalah ukhuwah fillah. Ukhuwah fillah, yaitu ukhuwah di atas Islam. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Ini ajaran Al-Quran. Nggak boleh mengajarkan kelompok-kelompok, ya, golongan-golongan, fanatik kelompok, fanatik golongan, akhirnya apa? Berpecah belah. Dia merasa apa? Paling hebat, kemudian menamai kelompoknya dengan kelompok-kelompok tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah dinun wahid, agama yang satu, yaitu agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ini dibimbingkan di dalam kitab-kitab yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dari kalangan para ulama untuk kita semua menjaga ukhuwah fillah karena Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak yang harus ditunaikan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون